Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutreka Putri, NIM 19233107, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemeriksaan atas transaksi istimewa. Materi yang pertama yaitu transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki asosiasi dengan perusahaan. Yang harus dilakukan pemeriksa pajak yang pertama, pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi. Yang kedua, pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi. Materi selanjutnya yaitu kewenangan otoritas dalam transaksi hubungan istimewa. DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Materi selanjutnya yaitu parameter pihak pemilik hubungan istimewa. Parameter pihak hubungan istimewa harus mematuhi Undang-Undang Pajak di Indonesia yang berlaku untuk pajak penghasilan dan PPN atau PPNBM. Selanjutnya itu metode transfer pricing. Yang pertama, harga pasar sebanding. Yang kedua, harga jual kembali. Yang ketiga, harga pokok plus. Yang keempat, pembagian laba. Yang kelima, laba bersih transaksi. Materi selanjutnya yaitu tipe transaksi istimewa. Yang pertama, penjualan barang atau penyiaran jasa atau barang tidak berwujud. Yang kedua, pembelian barang atau pemanfaatan barang tidak berwujud. Yang ketiga, imbalan jasa. Yang keempat, penggunaan barang tidak berwujud dan imbalan royalti. Yang kelima, pinjaman dan imbalan bunga. Yang keenam, pengalihan harta. Materi selanjutnya yaitu analisis kesebandingan dan VAR. Untuk dapat menentukan nilai kewajaran dalam transaksi istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan dengan nilai pembanding. Sebelum melakukan pembandingan hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen yang akan dijadikan sebagai pembanding. Materi selanjutnya yaitu analisis kesebandingan dan VAR. Untuk dapat disebut menerapkan prinsip kewajaran, wajib pajak harus dapat menunjukkan yang pertama, analisis kesebandingan, yang kedua, analisis fungsi, aset, dan risiko atau VAR. Selanjutnya yaitu data pembanding. Data pembanding terbagi atas 6. Yang pertama, komersial database. Yang kedua, brosur-brosur dan majalah bisnis dan ekonomi. Yang ketiga, data harga pasar atau harga patokan dari regulator atau otoritas. Yang keempat, data harga patokan barang impor dari DJ, BA, dan cukai. Yang kelima, data harga produk tertentu dari Badan Pusat Statistik. Yang keenam, dan benchmarking internal DJP berupa rasio-rasio keuangan untuk industri sejenisnya. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan transaksi istimewa. Yang pertama, mempelajari SPT dan berkas data WP. Yang kedua, melakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga, pelaporan proses bisnis wajib pajak. Yang keempat, menentukan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam. Yang kelima, pengujian kewajaran dan kelaziman transaksi. Sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya tutup dengan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.